dan bahagia. Kami dari kelompok 3 Ingin mempresentasikan tentang metode pembelajaran bisnis model kanvas atau biasa yang disebut dengan BMC. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Claudia Intan. Saya Devika Maharani. Saya Dinda Juliana. saya Naura Firdaus Syahla. Saya Olivia Siregar. Tujuan materi bisnis model yaitu memahami arti penting bisnis bagi suatu organisasi, menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan, mampu berpikir secara cerdas dan menciptakan value, mengembangkan model bisnis baru yang inovatif. Bisnis model kanvas yaitu sebuah tools yang dapat menggambarkan strategi bisnis yang memungkinkan kita menggambarkan, mendesain, kemudian mengerucutkan beberapa aspek bisnis menjadi satu strategi bisnis yang utuh. What is BMC? BMC is model bisnis yang memaparkan 9 elemen secara singkat dan jelas. BMC first time diperkenalkan kepada Alexander Ottoweder yang merupakan bisnis plan yang sederhana untuk menentukan tujuan bisnis dan strategi bisnis startup. Number 1, customer. Berbagai kelompok orang atau organisasi yang dapat dijangkau atau dilayani oleh suatu perusahaan. And then ada pun kategori customer segment. 1. Mass market, yaitu segmen pasar luas dengan jenis kebutuhan dan masalah yang sama. Kedua, niche market, segmen pasar yang spesifik. Ketiga, ada segmen, yaitu segmen pasar yang memiliki kebutuhan berbeda tetapi dalam satu kategori. Yang keempat, ada diversified, yaitu segmen pasar yang memiliki kebutuhan atau masalah yang sangat berbeda. Kelima, yang terakhir ada multi-site platform, yaitu melayani 2 atau lebih pasar segmen pasar yang saling tergantung. Number 2, value proposition, nilai dari produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan yang bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. And then nilai apa aja sih yang diberikan kepada konsumen? Ada new news, performance, customization, getting the job done, design, brand or status, price, cost reduction, risk reduction, accessibility, convenience or usability. Number 3, customer relationship. Ya, strategi yang diperlukan atau siapa yang akan menjalankan untuk membuat saluran distribusi nilai dan produk selalu lancar sampai ke tangan pelanggan. Berikut ada beberapa tipe customer relationship. Yang pertama, ada personal assistant, yaitu ada sales rep yang melayani pelanggan Anda. Kedua, ada dedication personal assistant, yaitu hubungan ini melibatkan dedikasi perwakilan pelanggan khusus dan klien individu. Yang ketiga, ada self-service, yaitu pelanggan melayani dirinya sendiri dan biasanya di bisnis retail. Yang keempat, ada automated service. Pelanggan bahkan tidak perlu ke toko Anda dan biasanya bisnis online. Yang kelima, community, yaitu Anda menciptakan komunitas untuk pelanggan. Yang keenam, ada co-creation, yaitu Anda mengajak pelanggan menciptakan sesuatu untuk bisnis Anda. Number 4 is channel, yaitu bagaimana sebuah perusahaan dapat menyampaikan sebuah pesan yang ada, antara lain value proposition kepada konsumen. And then ada pun 5 fungsi channel. 1. Awareness, yaitu meningkatkan kesadaran antar pelanggan mengenai produk dan layanan. Kedua, ada evaluation, yaitu membantu pelanggan untuk melakukan evaluasi dari value proposition yang diberikan oleh perusahaan. Ketiga, ada purchase, yaitu proses transaksi yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan untuk mendapatkan produk atau layanan. Yang keempat, ada delivery, yaitu proses memberikan value proposition kepada pelanggan sehingga pelanggan bisa mendapatkan layanan yang terbaik. Yang terakhir, ada after sales, yaitu dukungan yang diberikan setelah terjadi proses transaksi. How to generate revenue stream. Aset sale, menjual aset yang dimiliki adalah tipe cara menghasilkan revenue yang paling dipahami oleh banyak orang. Ada beberapa cara untuk mendapatkan revenue stream dari penjualan aset. Usage fee. Revenue stream tipe ini didapatkan dari penggunaan suatu jasa khusus. Semakin banyak jasa itu digunakan, semakin banyak yang harus dibayarkan oleh konsumen. Subscription based revenue stream tipe ini didapatkan dari penjual akses secara kontinu terhadap
terhadap suatu jasa. Lending atau rating atau leasing. Revenue strip tipe ini didapatkan dengan cara memberi jaminan untuk secara khusus bisa menggunakan sesuatu aset tertentu untuk masa yang telah disepakati bersama berdasarkan tingkat pembayaran yang diterima oleh pemilik aset. Licensing, yaitu revenue stream seperti ini mendapatkan pemasukan dengan memberikan izin untuk menggunakan atau mengakses suatu hal, biasanya berupa kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan di kantor hak paten dengan nilai yang sudah disepakati nominalnya. Progress fees, revenue stream ini didapatkan dengan mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil menjadi penghubung antara dua atau lebih pihak yang akan berinteraksi. Advertising, revenue stream ini didapatkan dari fee yang diberikan oleh para pemilik produk, jasa, atau merek. Xdetik.com mendapatkan banyak penghasilan dari iklan-iklan yang terpasang di website mereka. Key resource is aset terpenting yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasional tersebut. What you are need untuk memenuhi value proposition. 1. Physical, 2. Intellectual, 3. Human, 4. Financial. Nomor 7, key activities, hal terpenting yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis model. What are need untuk memenuhi value proposition. Number 1, production problem. Number 2, solving. 3, platform atau network. Nomor 8, key partnership adalah jaringan kerjasama dengan organisasi untuk memasarkan produk organisasi. Ada 4 jenis kemitraan yang ada pada key partnership. Nomor 1, strategi alias bantuan non-kompetitor. Nomor 2, kompetisi, strategi partnership bantuan kompetitor. Nomor 3, joint venture to develop new business. Nomor 4, buy supply relationship to us reliable supply. Tipe-tipe cost structure. Number 1, cost driven. Memfokuskan diri pada cara untuk meminimalkan biaya sejauh mana dia bisa bertujuan untuk menekan biaya serendah mungkin dengan menggunakan harga rendah sebagai value proposition yang ditawarkan pada pengguna atau pelanggan mereka. Pendekatan ini juga menawarkan proses otomatisasi yang maksimal serta penggunaan outsourcing secara ekstensif. Number 2, value driven. Tipe ini tidak akan mungkin menggunakan low print sebagai bagian dari value proposition mereka. Menciptakan suatu produk dengan fokus pada premium value proposition serta multi service personal tingkat tinggi dengan menawarkan fitur-fitur khusus pada market mereka. Tipe bisnis model. Yang pertama, unbundling business model. Kedua, the long tail business model. Yang ketiga, multi-sided platform business model. Yang keempat, free as a business model. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam dan bahagia.